warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurhayati, mahasiswa dari IAIN Surakarta, kelas PIAUD 4B, NIM 183131067. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran diri anak usia dini, usia 5-6 tahun. Yang pertama, kita harus tahu kesadaran diri. Apa sih itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah keadaan di mana seseorang dapat menyadari akan kekuatan serta kelemahan yang ada di dalam dirinya dengan rasa percaya diri yang kuat serta perasaan optimis yang tertanam di dalam jiwanya. Yang kedua akan membahas mengendalikan emosi pada anak usia dini. Di usia 5-6 tahun, anak-anak sudah mengenal emosi. Di sini mereka bisa terpengaruh lingkungan, media, dan memiliki pemikirannya sendiri tentang segala sesuatu. Anak-anak tak hanya harus mampu mengidentifikasi emosinya sendiri, melainkan juga mampu mengatakan apa yang menyebabkan ia jadi seperti itu. Ia mestinya sudah bisa menahan diri dari emosi yang mungkin dapat merugikan orang lain. Ia belajar kata maaf, kebaikan, dan segala macam tentang emosi yang baik. Ia mulai tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat dan penyebabnya itu apa. Jika merugikan orang, maka sebaiknya ia tidak melakukan hal tersebut. Anak mulai belajar rasa sakit hati, iri, benci, marah pada seseorang, kasihan, terharu, lucu, di berbagai emosi lainnya. Disinilah anak mulai belajar dan mengatasi rasa kecewanya. Yang ketiga, kita akan membahas tahap perkembangan anak usia 5-6 tahun. Di usia 5-6 tahun ini seringkali menunjukkan perkembangan yang mengejutkan untuk orang tuanya, terutama berkaitan dengan pengendalian diri, dengan kemampuannya mengontrol tubuhnya dan mengontrol emosinya. Kontrol emosi terlihat saat lebih sabar menunggu giliran dan berbagi dengan temannya. Bahkan keterampilan motorik halusnya makin baik. Dia sudah bisa mengikat tali sendiri, tali sepatu sendiri. Kemampuan konsentrasinya makin baik dan kemampuan konsentrasinya itu sekitaran 7-10 menit. Di usia ini anak-anak juga punya imajinasi dan fantasi yang luar biasa yang seringkali diyakini dan dipercaya oleh anak. Pertemanan juga mulai mengalami perubahan, bukan hanya berdasarkan keasyikan bermain saja, tetapi mulai ada kesepakatan dan aturan-aturan sehingga seringkali anak sudah bisa memprotes atau mengadu ke gurunya jika ada yang melanggar kesepakatan di kelas. Walaupun di usia anak dini ini mencoba juga untuk melanggar kesepakatan atau bahkan berbuat curang dalam permainan. Di usia 5-6 tahun ini sangat suka meniru apa yang dilihat di media massa dan ia mencontohnya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus menunjukkan media yang mendorong anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang kemandirian. Mengajarkan kemandirian itu terlebih dahulu sebelum mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kenapa? Karena kemandirian adalah hal mendasar untuk menentukan kualitas sikap tanggung jawab dari seorang individu. Membentuk kemandirian pada anak sama saja memberi kesempatan pada anak untuk melakukan segalanya sendiri, sesuai dengan ritme dan kemampuan yang dimilikinya. Tugas sebagai orang tua yang paling utama adalah menjelaskan konsepnya dan memberikan contoh kepada anaknya. Oke teman-teman,
Kemandirian itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, kemandirian fisik. Kedua, kemandirian emosi. Dan ketiga adalah kemandirian sosial. Apa saja sih media yang harus kita tontonkan kepada anak untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab kepada dirinya sendiri? Berikut saya akan memperlihatkan sebuah video untuk bisa ditonton oleh anak untuk melatih kemandirian pada anak. Selamat menonton. Halo sahabat Bloom, bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini Bloom bersama Tony akan mengajak kalian untuk belajar menggunakan pakaian sendiri dan sepatu sendiri. Menggunakan pakaian dan sepatu sendiri. Setelah selesai mandi, Tony menuju ke kamar untuk menggunakan pakaian. Tony membuka lemari pakaian. Tony mengambil pakaian. Tony meletakkannya di tempat tidur. Tony memasukkan tangan kanan ke bagian lengan baju kanan. Tony memasukkan tangan kiri ke lengan baju kiri. Kemudian kancing baju. Selanjutnya, Tony menggunakan celana. Tony memasukkan kaki kanan dan kaki kiri. Kancing celana. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan ikat pinggang. Masukkan bagian ujungnya ke lingkaran lubang celana. Kemudian rekatkan. Selesai. Setelah menggunakan pakaian dengan baik, sekarang Tony akan menggunakan sepatu. Ambil sepatu yang ada di rak sepatu. Kemudian pakai kaos kaki sebelah kanan dan kiri. Lalu, pakaikan sepatu. Jika sepatu memiliki tali, maka ikat tali sepatu dengan cara seperti ini. Nah, selesai adik-adik cara menggunakan pakaian dan sepatu sendiri. Sekarang kita sudah siap untuk ke sekolah. Nah, itu dia adik-adik cara memakai pakaian dan sepatu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nah, seperti itu media yang harus sering kita perlihatkan kepada anak untuk melatih kemandiriannya. Ketika anak sudah mandiri, baru kita ajarkan tanggung jawab kepadanya. Berikut hal-hal untuk diterapkan sebagai tanggung jawab kepada anak. Pertama, memberi kesempatan kepada anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, seperti makan sendiri, mandi sendiri, memakai baju sendiri, tanpa banyak dibantu. Kedua, percaya kepada kemampuan anak dalam melakukan hal-hal tersebut. Misalnya, jika atau memakai baju sendiri, kita tidak perlu membantunya. Kita harus memberi kesempatan anak untuk bisa memakai bajunya sendiri. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.